Manakah yang paling utama antara yang gemuk dengan yang kurus fil jima'i dalam melakukan aktivitas al-jima'i? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Ma'had At-Tamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian tematik terkait dengan mana yang paling baik istri dalam kondisi gemuk atau dalam kondisi kurus ketika melakukan aktivitas al-jima'i. Mari kita simak kajiannya. Mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking. Ambil ilmunya jika ilmu ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Katsir ma natasa'al. Seringkali kita bertanya, man hiyal afdal? Siapa yang paling utama? Bil jinsi dengan seks, hal hiya zaujatus saminatu? Apakah istri yang gemuk? Amiz zaujatun nahifatu? Atau istri yang kurus? Wa man hiya sahibatul imtiyazi? Siapa yang memiliki keistimewaan bil alaqatil hamimati ketika melakukan hubungan intim min khilalit takwinil jismani, melalui susunan tubuhnya, melalui struktur tubuhnya, mumayyizati wasalbiyati kilain nau'ain, sisi istimewa, sisi positif dan juga sisi negatif dari dua model ini, insya Allah jika Allah berkehendak. Nabda'u bin nahifati, kita mulai dengan istri yang kurus. Az-zaujatun nahifatu, istri yang kurus, mumayyizatuha, sisi keistimewaannya, minan nahiyatil jinsiyati, dari sisi seksualnya. Al-ula, sisi yang pertama, jadzabatun, istri yang kurus memikat, memiliki daya tarik. Batolatuha, ia adalah sosok juarawati, bil malabisil muthirati, dengan pakaian-pakaian al-muthirati yang merangsang. Jadi aspek yang pertama punya daya pikat yang tinggi. Kemudian ia adalah sosok juarawati dengan menggunakan pakaian-pakaian yang muthirah, merangsang. Wathaniyatu, sedangkan keistimewaan yang kedua, Rasyiqatin, ia adalah sosok yang lemah gemulai, walayinatun, dan lemes lembut, bil awda'il hamimati, dengan posisi-posisi atau gaya-gaya dalam melakukan hubungan intim. Artinya bisa dilenturkan ke sana kemari, miring ke kanan, miring ke kiri, terlentang, mode sujud, gaya ruku dan gaya-gaya yang lain, ia bisa. Bisa babi murunatiha, disebabkan kelenturannya, waluyunatiha, dan juga lunaknya, lembutnya. Yastati'u zauju, seorang suami mampu mumarasata ayyiwat ayatin, untuk mempraktikkan posisi apapun, gaya apapun dalam al-jima', mahma kanat, meskipun terjadi darajatu su'ubatiha, tingkat kesulitannya. Jadi gaya apapun atau posisi apapun dalam aktivitas al-jima', sang suami ini bisa mempraktikkan, bisa mengamalkan jika istrinya ini kurus, karena kelenturannya, karena elastisitasnya seperti itu. Ini terkait dengan sisi positif atau keistimewaannya az-zaujah an-nahifah, istri yang kurus bil jinsi dengan seks. Setelah kita membahas keistimewaan, sisi positif dan sisi enaknya, kita masuk pada kajian sisi negatifnya. Lizaujatin nahifah, pada istri yang kurus, salbiyatun, adapun beberapa sisi negatif, minan nahiyati zaujiyati, dari aspek melakukan hubungan pasutri. Al-ula, sisi negatif yang pertama. Apa sisi negatif yang pertama dalam urusan al-jima'? Takwinuhal badani, susunan tubuhnya istri yang kurus atau posturnya, la yusa'iduha ala qada'i awqatin tawilatin bil jinsi, ia tidak dapat membantu untuk melaksanakan waktu-waktu yang lama bil jinsi dengan seks.
Artinya istri yang kurus ini tidak siap dan tidak mampu untuk melakukan al-jima' dalam durasi yang lama. Kok bisa begitu? Wa katsiran ma tash'uru, seringkali istri yang kurus ini merasakan bil alami, dengan rasa nyeri, atau bi alamin, dengan rasa nyeri adaliyatin, pada otot-ototnya, athna al-alaqati, di tengah-tengah melakukan hubungan intim. Jadi istri yang kurus ini seringkali ketika diajak melakukan al-jima' itu, di tengah-tengah melakukan itu sering merasakan nyeri pada otot-ototnya, sehingga sisi negatifnya tidak bisa diajak lama. Wathaniyatu, sisi yang kedua, tamilu, ia punya kecondongan, punya kecenderungan kathiron, sangat condong, ilal hanan, pada kasih sayang, pada kelembutan, akthar, lebih dahsyat, minar raghbati, daripada gairahnya. Jadi ia lebih suka romantisan, sayang-sayangan dengan lembut. Yang ia suka yang seperti itu, dan itu lebih besar daripada gairah seksualnya. Bimakna, dengan kata lain, al-hanan, thummal hanan, kelembutan, kelembutan, thummal jins, baru seks. Kasih sayang, sayang-sayangan, romantis-romantisan, baru mau melakukan al-jima'. Ini jika istrinya kurus. Kalau gemuk tidak seperti itu. Wa thalith mizajiyatun naw'amma athna al-alaqati. Kemudian kalau istri yang kurus, sisi negatif yang ketiga adalah mut-mutan. Ketika melakukan al-jima', di tengah-tengah melakukan al-jima', ya kalau mood lanjut senang, kalau tidak mood ya nggak lanjut, nggak senang. Atau gairahnya menurun, tidak merespon dengan baik, tidak menikmati. Namanya saja mut-mutan, sesuai moodnya. Warabi'atu, yang keempat, ghalibama, kebiasaannya, yakunul mahbalu, misfe, istri yang kurus, ladaiha minan naw'in nazili, termasuk misfe yang macamnya itu misfe turun. Kalau turun itu berarti tidak mekar tapi melandai, turun atau pipih, tidak mentol. Walaisa barizan, dan tidak nampak, tidak mentol, kira-kira begitu. Jadi antara istri yang kurus dengan istri yang gemuk sama-sama punya sisi positif, juga punya sisi negatif. Ada keistimewaan, ada kekurangan. Kemudian kita sebagai suami pengennya seperti apa? Pengen istrinya kurus atau pengen istrinya yang gemuk? Sama-sama punya kelebihan. Kemudian yang kita kaji ini adalah kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan, sisi negatif dari sosok istri yang kurus. Terus bagaimana dengan istri yang gemuk? Untuk istri yang gemuk kita akan mengkaji insyaallah pada kajian berikutnya. Tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.